aku mengingetin buat kalian untuk memberikan persembahan di amplop atau kotak yang tersedia di rumah kalian, atau bisa juga menggunakan QR code dengan bantuan mama papa kalian. Dan ini adalah nomor WA untuk kalian yang mau memberikan kesaksian atau minta didoakan. Oh iya, jangan lupa follow Live Kids dan Facebook Live Kids dan subscribe channel Live Kids. Iya, dan juga buat mama papa yang belum bergabung di grup Live Kids, segera menghubungi Live Kids ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau memulai ibadah kami. Berkati dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi di ibadah online kelas bayi, batita, dan kanak-kanak. Apa kabarnya pagi ini? Semangat dong, sukacita pasti. Gak sabar kan mau memuji Tuhan, mau dengerin firman Tuhan. Iya, pasti anak-anak Live Kids, anak-anak yang luar biasa, makin pinter, makin setia beribadah. Nah sekarang kita mau dengar nih suara Tuhan. Yang siap dengan suara Tuhan, bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita mau dengar-dengaran suara Tuhan ya adik-adik. Panggil kita, nama kita. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Siap? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Jawab apa? Jawab apa? Pintar. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya. Iya, kalau dengar suara Tuhan kita jawab apa? Iya Tuhan, ini aku. Tuhan sangat mengasihi kita ya adik-adik. Luar biasa ya, Tuhan selalu memanggil kita supaya kita tetap di jalannya Tuhan, nggak melenceng-melenceng, nggak berbuat salah, tetap menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau ajarin satu lagu baru. Yesus mengasihi aku judulnya. Kita belajar bareng-bareng ya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut sayangnya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku
Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya adik-adik. Kita ini adalah kesayangannya. Wah, luar biasa ya. Dan bahagia dong kita disayang sama Tuhan Yesus. Siapa yang bahagia katakan ya? Iya, semua bahagia disayang sama Tuhan. Jadi kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Terus ya, yang manis. Kabarnya bukan main ya. Kita mau dengerin firman Tuhan ini dari awal sampai akhir ya adik-adik. Yang manis kita dengerin Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji namamu. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici yang akan memberikan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Cici percaya kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini Cici akan membawakan firman Tuhan tentang domba yang hilang. Diambil dari Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Seorang gembala itu apa adik-adik? Dia adalah yang suka menjaga, menggembalakan domba-domba. Nah, ada seorang gembala yang mempunyai 100 ekor anak domba. Berapa adik-adik? 100 ekor. Nah, domba adalah binatang yang lemah, ya. Dia selalu mengikuti dan menurut kepada gembalanya, ya. Nah, pada pagi hari gembala ini akan mengeluarkan domba-domba dari kandangnya, ya. Dan dia akan membawa domba-domba ini ke padang rumput, ya, untuk domba-domba itu bisa makan, ya. Nah, pada saat domba-domba itu makan, ya, gembala itu selalu menjagai supaya domba-domba itu tidak pergi terlalu jauh, ya, karena domba-domba ini takut tersesat dan hilang kalau mereka terjauh lebih jauh dari gembala ini, ya. Nah, domba-domba ini ia selalu mengikuti dan taat kepada
gembalanya, ya. Nah, sesudah mereka makan, ya, gembala ini akan memperhatikan domba-dombanya supaya mereka tidak pergi jauh, ya. Dia sambil beristirahat. Nah, setelah gembala ini melihat kalau domba-domba ini sudah cukup makannya, sudah kenyang, nah, gembala ini akan membawa domba-dombanya ke pinggiran air, pinggiran sungai, untuk domba-domba ini bisa minum air, ya, supaya mereka segar kembali, ya. Nah, pada saat domba-domba ini sudah minum air, sudah segar, nah, sudah menjelang sore, gembala ini akan membawa domba-domba ini untuk pulang kembali ke kandangnya, karena kalau kesorean takut ada bahaya, ada serigala, ada binatang-binatang buas yang akan menerkam domba-domba ini, ya. Gembala ini sangat sayang kepada domba-dombanya, ya. Nah, gembala ini membawa domba-domba ini masuk ke kandangnya, ya, untuk mereka beristirahat. Dan pada saat masuk ke kandang, si gembala ini berhitung 1, 2, 3, nah 99, ya. Nah, mereka sudah masuk. Wah, ada yang kurang nih, anak domba 1 yang kecil. Nah, setelah mereka masuk semua, lalu gembala ini kunci kandang dombanya, dan gembala ini kembali lagi ke bukit rumput tempat tadi mereka makan. Nah, si gembala ini jalan, wah, tidak ada terdengar apapun. Lalu gembala ini terus jalan. Dia berpikir, pokoknya anak domba ini harus ketemu, dia bilang gitu. Akhirnya si gembala ini jalan, dia bilang, dari jauh terdengar ada suara merintih, nah, wah, itu tuh suara anak domba saya. Akhirnya dia jalan pelan-pelan, dia mencari domba itu, ya. Walaupun si gembala ini dia sudah capek, terus kakinya juga kena duri, tapi dia tidak pantang menyerah. Pokoknya dia pikir anak domba ini yang kecil ini harus ketemu. Dan akhirnya dia jalan terus, dan suara itu semakin dekat, ya. Lalu dia ketemu, oh, ini anak domba yang kecil itu, dia terluka, ya. Akhirnya gembala ini mengangkat anak domba ini, dan dia melihat kalau kakinya terluka. Lalu gembala ini menggendong domba yang terluka dan dibawa pulang anak domba ini. Dan sesampai di tempat, lalu kaki anak domba ini dibersihkan lukanya, ya, lalu diobati. Seorang gembala, dia sangat sayang kepada domba-dombanya, ya. Nah, seperti kita sering menyebutkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, ya. Tuhan itu selalu memperhatikan kita, itu seperti domba-domba, ya. Kadang-kadang kita tidak taat, tidak dengar-dengaran, ya. Kita menjauh dari gembala kita, menjauh dari apa yang telah Tuhan katakan, ya. Kita kadang-kadang tidak taat, ya. Kita tidak taat, tidak nurut kepada orang tua, ya. Orang tua sudah bilang, Andi, jangan lari-lari, tapi kita tidak mendengar, ya. Kita tidak taat, kita tidak nurut. Akhirnya apa? Andi jatuh dan dia terluka, ya. Nah, orang tua dia akan menolong, ya, akan mengobati lukanya Andi, ya. Sama seperti kita juga, kalian dan Cici itu adalah seperti perumpamaan domba, ya. Kita harus nurut kepada siapa? Kepada gembala kita, Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu sangat baik. Kalau kita sakit, kita dalam kesusahan, ya, Tuhan Yesus selalu menolong kita, ya. Adik, seperti cerita Cici hari ini, bahwa Tuhan Yesus selalu memperhatikan kita, ya. Tuhan, bila kita sakit, ya, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, tolong saya, Tuhan,
saya sakit. Nah, Tuhan akan menolong kita ya. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tahu kalau kita perlu pertolongan, Tuhan pasti akan menolong kita ya. Nah, adik-adik, dalam pelajaran hari ini kita mau menjadi domba yang taat kepada gembalanya, kepada Tuhan Yesus. Kita harus taat kepada orang tua ya, seperti yang Tuhan ajarkan ya. Tuhan telah berfirman yang ditulis di dalam Alkitab ya. Kita mau Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa taatilah orang tuamu ya. Nah, kita harus nurut, kita harus belajar untuk mentaati kedua orang tua kita ya. Nah, adik-adik, kita pada cerita Cici hari ini ya, kita mau belajar menjadi domba-domba yang baik, yang dengar-dengaran kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus ya. Dan kita juga harus dengar-dengaran kepada orang tua kita. Hai teman-teman, sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, Ia membimbing aku. Kita ulangi satu kali lagi ya. Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, Ia membimbing aku. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau selalu memelihara kami Tuhan. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah memberi kami kesehatan Tuhan. Engkau telah memberi mama papa kepada kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami mau belajar menjadi domba yang baik Tuhan, yang dengar-dengaran kepadamu dan dengar-dengaran kepada orang tua kami Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan, biarlah kami selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati kedua orang tua kami, kakak kami, adik kami Tuhan. Biarlah Tuhan beri kami kesehatan dan Tuhan memberkati semua keluarga kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik kelas Kids, gimana tadi firman Tuhannya? Pasti seru dan memberkati kita semua. Nah, untuk jam minggu ini, adik-adik diminta untuk mencarikan domba yang hilang, jalan pulangnya untuk menemui gembalanya. Kalau udah, seperti biasa, hasilnya adik-adik foto atau di capture, lalu diupload ke media sosial IPSBTN. Jangan lupa sertakan juga tag dan mention. Kalau adik-adik dengerin, pasti adik-adik bisa untuk mengerjakan jam ini. Sekian untuk pengumuman Live Kids minggu ini. Semoga adik-adik tetap sehat selalu, dan jangan lupa untuk terus berdoa serta mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang adik-adik lakukan. Jangan lupa untuk saksikan ibadah online Live Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.